Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sapira dari Sosiologi Genap 2019. Di sini saya akan mereview salah satu bahan bacaan yang diberikan oleh Bapak Abdul Holik, yang dimana saya mengambil tentang strategi revitalisasi kebudayaan nasional dalam payung konsep Bhinneka, yang ditulis oleh Dr. Haji Abdurrahman SH MH. Beliau menuliskan, Tuhan yang Maha Kuasa telah menciptakan berbagai spesies binatang di planet ini dengan seperangkat nalurinya agar dapat adaptif pada lingkungannya. Manusia atau Homo spesies mempunyai naluri sejak bayi, tetapi karena proses belajar mengajar, naluri tersebut makin lama semakin berkurang sampai akhir hayat. Hasil belajar manusia yang bersifat akumulatif selektif yang panjang akhirnya menjadikan manusia sebagai binatang yang bermasyarakat dan berkebudayaan di bumi ini. Hasil penelitian para ahli arkeologi dan paleoantropologi mengungkapkan bahwa manusia mula-mula hidup dan berkembang biak di bagian timur tenggara benua Afrika, yang kemudian menyebar luas ke seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang memiliki kebudayaan yang berbeda, sehingga terciptalah Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan, akan tetapi para ilmuwan sosial budaya belum sependapat tentang definisi maupun konsep tentang masyarakat dan kebudayaan. Akan tetapi mereka sepakat bahwa masyarakat tercipta jika manusia saling berinteraksi atau saling bergaul secara berkesinambungan dan dalam waktu relatif lama berdasarkan satu sistem kebudayaan tertentu atau adat istiadat tertentu, serta berdasarkan suatu perasaan dan keinginan bersama umat manusia. Para ilmuwan sosial budaya, tiap jenis kebudayaan mempunyai wujud dan komponen atau unsur universal, tetapi mereka belum sepakat apakah tiap jenis kebudayaan maupun 2 atau 3 wujud dalam hal ini. A. Kebudayaan terdiri dari atas 3 wujud, yaitu 1. Wujud kebudayaan yang bersifat ideal yang disebut sistem kebudayaan yang sepadan artinya dengan istiadat. 2. Wujud kebudayaan berbentuk aktivitas berpola yang disebut sistem sosial. 3. Wujud kebudayaan berbentuk benda hasil karya manusia yang disebut benda kebudayaan. B. Setiap jenis kebudayaan terdiri atas 7 unsur kebudayaan universal yang disebut 7 komponen kebudayaan. Dan selanjutnya ada mengenai kebudayaan sebagai hasil proses belajar mengajar manusia. Para ahli studi masyarakat dan kebudayaan berpendapat bahwa kebudayaan sepadan atau hampir sepadan dengan kesenian. Padahal kesenian hanya merupakan salah satu komponen dari kebudayaan. Tiap komponen kebudayaan umumnya terdiri atas wujud kebudayaan ideal maupun perilaku teratur atau berpola mantap dan wujud benda-benda kebudayaan. Wujud kebudayaan ideal terdiri dari sejumlah pemikiran atau gagasan, nilai, norma, keyakinan, iman, pandangan hidup, cita-cita, dan sebagainya tidak dapat dilihat oleh siapapun. Dan berikutnya ada mengenai konsep Bhinneka Tunggal Ika dan revitalisasi kebudayaan Indonesia. Pada awal era negara kesatuan, usul Muhammad Yamin tentang Bhinneka Tunggal Ika diterima oleh pemerintahan Indonesia. Konsep Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya ditulis oleh Empu Tuntular pada zaman Majapahit. Muhammad Yamin mengusulkan semboyan kebudayaan itu untuk merealisasikan demi kokohnya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia untuk kepentingan nusa bangsa, tanah air, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak tahun 1969 dilakukan suatu proses pembangunan nasional untuk mengisi kemerdekaan dan kedaulatan. Ditinjau dari sudut pandang kebudayaan, pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan masyarakat dan kebudayaan Indonesia. Untuk menyukseskan tujuan pembangunan diperlukan persatuan dan kesatuan nasional di bawah kendali ketat politik pemerintah Orde Baru yang dikendalikan oleh Presiden Soeharto
dan dana pembangunan dipinjam dari luar negeri, sedangkan pimpinan pemerintah dan pembangun berada di dalam tangan pimpinan inti dengan penasehat asing. Sejumlah kekeliruan dan kesalahan besar telah dibuat oleh pemerintahan Orde Baru yang memperlemah vitalitas kebudayaan nasional Indonesia yang akibatnya mengancam integrasi bangsa dan negara Indonesia. Itu saja reviewan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.